ya kalau terlalu dibatasi juga kita nggak bisa ini ya, interaksinya juga terbatas gitu. Nah, anak-anak juga jangan terlalu dibatasi gitu, nggak boleh main di situ, nggak boleh itu, nggak boleh, semua nggak boleh. Akhirnya ruang gerak terbatas, jadi belajar juga terbatas. Yang lain udah tahu, dia sendiri nggak tahu. Karena dibatasi banyak hal. Tapi itu bukan, ini kan contoh anak-anak ya, tapi kita pun kalau diri kita membatasi diri kita, janganlah, jangan, aku nggak mau, aku nggak mau ambil resiko, aku terlalu ini, terlalu itu gitu. Tapi dipikir kita diberi kebijakan untuk mengambil apa ini karena beresiko atau tidak gitu. Walaupun ada resikonya, kita berani nggak gitu, gitu ya, berani mencoba. Force field analysis dalam medan psikologis, perilaku adalah hasil keseimbangan dua jenis kekuatan. Driving forces, dorongan yang menggerakkan individu ke arah tujuan, motivasi, dukungan teman, role model. Nah, ini sangat dipengaruhi ya Bapak Ibu ya, kalau kita punya motivasi dalam rumah, ya ada dukungan teman, ada role model. Nah, role model kita itu siapa sih? Bapak Ibu, role modelnya siapa? Apa ada nggak? Nah, yang pertama, karena kita anak-anak Tuhan Yesus, yang pertama role model kita adalah Tuhan ya, tentunya. Baru ada keluarga kita. Ya, baru di kantor kita kita lihat, wow, kayaknya keren ya kalau kayak dia gitu ya. Bukan kita mengingini kepunyaan orang lain, tetapi menjadi role model. Ambil yang baik, buang yang buruk. Restraining force, hambatan yang menahan perubahan. Ketakutan, norma kelompok, kecemasan, lingkungan toksik gitu. Saya juga punya role model Bapak Ibu. Role model saya itu Bapak psikolog ya, dia itu profesor ya. Saya kalau ngeliat dia ngajar itu nyambung semua yang dia omongin. Setiap dia jawab pertanyaan, kayak saya tuh berada dalam pemikiran dia di dalam situ, bahwa mengamati jiwa itu tuh seperti ini, seperti itu gitu. Hambatan yang menahan perubahan, ketakutan, norma kelompok, kecemasan, lingkungan toksik. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, yang menghambat Bapak Ibu berkembang ini adalah ketakutan, norma kelompok, kecemasan, lingkungan toksik. Lingkungan toksik juga menghambat. Yang apaan sih kamu, mana bisa kamu kayak gitu, nggak mungkin lah kamu itu, kamu tuh nggak nyampe ke situ. Nah, toksik itu ya, jangan percaya ya kalau udah membuat Bapak Ibu efikasi diri rendah, jangan didengerin. Nah, aplikasi praktis mahasiswa menunda, restraining, tugas menumpuk. Solusi, kurangi hambatan, buat jadwal, cari ruang tenang daripada hanya paksa motivasi. Ini cara ya. Valence dan vektor. Valence itu positif, tujuan, objek atau situasi yang menarik individu ke arahnya. Misalnya IPK tinggi. Valensi negatif, situasi yang tidak menyenangkan atau mengancam, mendorong individu menjauh. Misalnya tugas yang menumpuk. Ya, saya juga nih kalau tugas menumpuk kayaknya, kalau saya nih tugas menumpuk ya, kalau udah kebanyakan ya, karena saya punya mendekat dan menghindar. Memilih antara dua valensi positif yang sama-sama menarik. Misal memilih dua beasiswa yang sama-sama bagus. Avoid, memilih di antara dua valensi negatif yang sama-sama tidak menyenangkan. Misal mengerjakan tugas yang sulit atau gagal ujian. Ini sering menyebabkan enggan. Avoid ya, menghindari. Approach itu mendekat atau menerima gitu ya. Jenis konflik, mendekat, menghindar, satu objek atau situasi tunggal memiliki valensi dan negatif, individu tertarik dan didorong menjauh secara bersamaan. Ini ada rumusnya ya, nanti dipelajari lagi ya. Contoh nih, beberapa contoh lain dari konflik mendekat, menghindar meliputi nih ya, pengen negatif tapi pengen positif, tapi hasilnya positif gitu. Contoh, ingin promosi jabatan, positif, gaji naik, status meningkat, tetapi harus pindah ke kota lain yang tidak disukai, negatif, jauh dari keluarga, lingkungan baru. Kalau terus kayak gini, konflik yang kedua, ditawari pekerjaan impian, positif kan, bagus. Namun gajinya sangat kecil, jadi negatif. Konflik yang ketiga, ingin makan makanan penutup yang lezat, kan enak tuh, positif. Tetapi sadar akan kandungan kalori yang tinggi, dampaknya kesehatan berat badan, negatif gitu. Siswa ingin mendaftar di universitas bergengsi, positif, tapi biaya kuliahnya sangat mahal gitu. Bapak Ibu kan punya kan sesuatu konflik dalam diri Bapak itu ya, ini positif tapi hasilnya negatif, atau ini negatif tapi nanti hasilnya positif. Ini juga menghasilkan perilaku yang diambil ya. Ini masih dalam rumusnya Bapak Lewin. Nah, perubahan terjadi ketika driving force, kekuatan pendorong, melebihi restraining force, kekuatan penghambat. Ada perubahan kalau kita memiliki driving force, pendorong yang lebih kuat daripada kelemahan.
ya, tujuannya kuat, kita akan termotivasi. Nanti kalah deh yang menghambat itu nanti kalah. Untuk mengubah perilaku, meningkatkan kehadiran, kita bisa meningkatkan dorongan, misal hadiah, nilai, atau mengurangi hambatan, menghilangkan peraturan terlalu ketat. Nah, ini juga bisa membuat seseorang hadir. Kalau aturan terlalu tinggi juga bikin orang nggak mau ngapa-ngapain, gitu ya. Oke, ringkasan, kita sampai pada ringkasan. Ini jam berapa? Oh ya, masih bisa ya. Ini ringkasan psikologi humanistik, sosial kognitif, teori medan ya. Nih, humanistik, hierarki kebutuhan self aktualisasi. Lalu Rogers, Kongres, UPR, Jennings, Bandura, modeling, selfifikasi, determinisme timbal balik, field teori, Lewin, B sama dengan F, dalam kurung P, E, life space dan konflik. Ini semua nanti dipelajari ya Bapak Ibu. Inti teori, manusia memiliki potensi baik dan kecenderungan aktualisasi. Ada empati, ada positive regard, ada genius. Nih Bapak Ibu lihat vision, desire, belief, accept, intention, action. Nah, pertemuan terjadi jika ada empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian. Konselor bersama klien, konselor sebagai fasilitator bukan pengontrol. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengontrol siapapun. Ibu, dia kok kayak gini? Nggak bisa kita kontrol. Dia kok perilakunya tuh kayaknya gini. Ya kita nggak bisa kontrol. Kita cuma fasilitator, nggak menyembuhkan ya. Dan ringkasan Abraham Maslow, inti teori motivasi manusia disusun dalam hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri adalah puncak perkembangan manusia, perilaku dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kalau dia belum terpenuhi keamanan, dia akan cari terus. Kalau udah keamanan dia akan cari sosial, penghargaan, dia akan terus naik. Itu perilakunya menurut Maslow. Lalu teori Albert Bandura, belajar telah terjadi melalui observasi, modeling, dan proses kognitif, stimulasi, attention, retention, motor reproduction, dan motivasi ya. Dan selanjutnya adalah inti teori perilaku. Konflik muncul dalam bentuk kekuatan dalam life space, ada driving force, pendorong, dan restraining force, penghambat. Tapi kalau kita goalnya tinggi, tentu retrainingnya akan turun, drivingnya akan naik, karena kita mau capai goal. Nah, katanya dalam teori humanistik, manusia pada dasarnya baik, ingin berkembang, dan memiliki potensi tak terbatas. Kata Bandura, manusia adalah pembelajar sosial yang aktif, sangat dipengaruhi oleh model di sekitarnya. Kata Bapak Lewin, manusia selalu berada dalam medan psikologis, dipengaruhi interaksi internal yang ikut saat itu. Kesimpulannya, ketiganya sepakat bahwa manusia bukan makhluk pasif, ada kombinasi faktor internal, sosial, dan lingkungan. Kata bapak-bapak ketiganya ya. 4 maksudnya. Rogers, Bandura, kebutuhan atau penerimaan upaya keselarasan, model tingkat selfifikasi, usaha pembunuhan kebutuhan bertingkat, kekuatan medan psikologis. Perbandingannya ya. Lalu kalau ini dalam pendidikannya ya ada guru konselor, hubungan aman. Lalu ada Bapak Rogers, itu kan hubungan hangat ya di pendidikan ya. Jadi kata Bapak Maslow, kita harus menciptakan hubungan hangat, penuhi kebutuhan dasar agar siswa atau klien berani berkembang ya. Untuk hambatannya kan integrasi, hubungan aman, lalu harus jadi model positif kata Bandura. Kuncinya pembelajaran efektif terjadi jika hubungan aman, kebutuhan terpenuhi, model baik tersedia, dan hambatan dikurangi. Nih. Ya, seluruh teori ini kita bisa gunakan. Sekarang kita pada kuis. Jawab ya di chat. Faktor apa yang menurut Carl Rogers penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal? A. Hukuman yang konsisten dan jelas, modeling dari figur yang sukses. C. Empati dan penerimaan tanpa syarat dan keaslian. D. Conflict approach avoidance yang kita tadi udah baru pelajari. Udah dijawab. C, D, C, B, C, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja yang jawab. Oke. Selanjutnya, apakah jawabannya
C. Empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian. Ya. Selanjutnya, tahap pembelajaran observasi Albert Bandura di mana seorang benar-benar melakukan atau meniru perilaku yang telah diamati dari model tersebut sebagai tahap apa? Attention, reproductions, atau motivations? Jawabannya C, C, A, D, A, C, C, B. C. Oke. Kita lihat jawabannya selanjutnya. C. Reproduksi, kan? Kan melakukan sesuatu, kan? Menghasilkan apa yang ditiru. Selanjutnya, menurut Kurt Lewin, perilaku manusia merupakan fungsi dari apa? Pengalaman masa kecil dan konflik tak sadar, dorongan biologis dari naluri dasar, interaksi dinamis antara individu dan lingkungan, lalu kemampuan kognitif murni seperti memori dan bahasa saja. Yang mana? Gampang ya, baru dipelajari. C, 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 lagi C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menjawab C. Kita lihat jawabannya. C lagi. Kayaknya saya emang udah C aja semua jawabannya ya. Yes. Individu kan tadi kan ada rumusnya. Ya kan? B sama dengan. Oke, selanjutnya. Pahami manusia secara holistik. Pengembangan diri terjadi saat individu merasa aman, diterima, memiliki model positif, dan berada dalam lingkungan yang mendukung. Tugasnya apa, Bapak Ibu? Ciptakan ruang aman, kuatkan efikasi diri, dan kurangi hambatan. Hambatan-hambatan yang ada itu dikurangi. Apa sih hambatan-hambatannya? Ya tadi, kadang-kadang berpikir, diri ini nggak layak, ini diri saya nggak mampu. Nah, itu hambatan. Ya. Menghakimi diri sendiri, tidak berdamai dengan diri sendiri, itu adalah hambatan Bapak Ibu gitu. Kuatkan efikasi diri, berarti percaya bahwa Bapak Ibu juga bisa mencapai goals yang Bapak Ibu yang sudah miliki dari masa lalu, life space-nya ya, dari masa sekarang dan masa akan datang. Lalu ciptakan ruang aman, maksudnya ruang aman buat diri sendiri dan orang lain. Ya, tidak men-trigger diri sendiri dan tidak men-trigger orang lain. Oke, terima kasih. Kita lanjut.